Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa jika Roh Kudus Tuhan tidak menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba. Hamba tidak dapat berkata-kata. Hamba tidak dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu secara benar jikalau Bapa tidak mengurapi hamba. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya di dalam kuasa pengurapan itu hamba berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebab lebih baik hamba tidak dapat berbicara satu kata pun daripada perkataan yang keluar dari mulut hamba menyesatkan orang lain. Bapa, kuduskanlah setiap kami anak-anak-Mu. Dalam hari-hari hidup kami menyadari ada begitu banyak ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan Bapa. Dan kiranya oleh belas kasihan Bapa di sorga yang mengampuni kami, saat ini ketika kami duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dipandang layak di hadapan Bapa. Kami ada di dalam kekudusan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa sampai detik ini secara pribadi, saya katakan secara pribadi, kita tidak pernah sungguh-sungguh mau memperkarakan kehidupan kekal kita jika kita berada di balik kematian nanti. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menggelar perkara hidup. Kita memeriksa kehidupan kita. Apakah sepanjang perjalanan hidup kita sampai detik ini, kita sudah sungguh-sungguh memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti? Karena kalau kita mau jujur, seharusnya kita akan mengakui bahwa sampai detik ini kita belum sungguh-sungguh memperkarakan masa depan kehidupan kita, atau kita belum sungguh-sungguh memperkarakan nasib kekal kita ketika kita berada di balik kematian. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita tahu bahwa ketika kita sudah berada di balik kematian berarti sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memohon belas kasihan dari Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya kita harus menyadari akan hal ini. Jangan kita tunda lagi untuk bertobat. Jangan kita tunda lagi untuk berubah. Kenapa saya katakan jangan kita tunda lagi? Jangan kita tunda lagi. Jangan kita tunda lagi. Karena sebenarnya kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu tiba atas kehidupan kita.
Ini persoalan utamanya. Kita tidak pernah mengerti, kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan tiba bagi kita. Bagaimana kalau waktu Tuhan itu datang dengan tiba-tiba atas kehidupan kita seperti suatu jerat? Bisa saat ini, artinya bisa detik ini, detik berikutnya, atau menit berikutnya, atau besok, atau besoknya lagi. Kita harus tetap ada di dalam keadaan berjaga-jaga, harus ada di dalam keadaan siap sedia, saudaraku. Artinya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita secara pribadi, seharusnya kita sudah ditemukan ada di dalam keadaan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, kalau waktu Tuhan tiba dan kita ditemukan tidak di dalam keadaan berkenan, di balik kematian itu sudah tidak ada lagi yang bisa dirubah. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Tidak punya kesempatan lagi untuk memohon belas kasihan Allah Bapa di sorga. Kesabaran Tuhan itu sudah pada batasnya. Pada renungan sebelumnya beberapa hari yang lalu, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum pasal 1, kalau kita baca bagian yang pertamanya, kita ulang sekali lagi. Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudaraku, mari kita berpikir dengan hati nurani yang jujur. Jangankan di balik kematian nanti setelah kita berjumpa dengan Allah. Kita bisa lihat ketika kita masih hidup di dunia ini. Seorang yang bersalah, dan jika di pengadilan kesalahan itu bisa dibuktikan, maka ia pasti akan mendapat hukuman. Kalau di dunia ini saja, orang yang bersalah pasti akan dihukum. Bagaimana mungkin nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah, lalu kita ditemukan di dalam keadaan bersalah? Saya mau katakan, saya mau ingatkan, Allah sekali-kali tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil, yang akan memberikan hukuman kepada semua orang yang bersalah. Oleh sebab itu mari kita sadari akan hal ini selama kita masih hidup di dunia ini. Sebelum terlambat, jangan ditunda saudaraku. Jadi seharusnya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, atau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan yang berkata di dalam Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga bagian pertama tadi, yang mengatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Perhatikan kalimat berikutnya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita memandang Allah sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang adil, seharusnya kita gentar saudaraku. Selagi kita hidup di dunia ini seharusnya kita gentar. Ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini atau membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita juga harus mengerti bahwa ternyata kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Kapan batasnya? Kalau waktunya sudah tiba bagi kita, itu batasnya. Itulah kenapa di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini. Kita harus mengerti bahwa kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan itu ada batasnya.
Benar kita mengerti bahwa Allah itu sabar, Allah itu murah hati, tetapi kesabaran Tuhan itu akan berakhir ketika waktu Tuhan tiba bagi kita. Dan ketika kita berada di balik kematian, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk bertobat, atau untuk mengubah cara hidup kita yang salah selama kita hidup di dunia ini. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita semua untuk bertobat, untuk berubah, untuk berjuang mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak bertobat, sejak kita masih ada di dunia ini, kita tidak mungkin diselamatkan. Ketika sudah berada di balik kematian, berada di dalam keadaan tidak berkenan, dapat dipastikan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Tidak akan mungkin kita bisa diselamatkan. Sekalipun kita mengaku kita anak Allah, kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita mengaku kita sudah menerima kasih karunia Allah. Tetapi kalau kehidupan kita ditemukan tidak berkenan, kita tidak akan bisa diselamatkan. Oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita tidak akan bisa diselamatkan kalau kita sudah berada di balik kematian. Karena apa? Sekali lagi kita harus sadar bahwa Allah Bapa di sorga tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Perhatikan itu saudaraku. Mari kita lihat nasihat kebenaran firman Tuhan kalau kita membaca 2 Petrus pasal yang ketiga. Lalu kita membaca ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. 2 Petrus pasal yang ketiga kita mulai ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Ayat 15, perhatikan baik. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku, artinya kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, atau dengan kata lain, kesempatan hidup yang kita miliki saat ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa beroleh selamat. Lalu kita tidak berjuang untuk memperoleh keselamatan itu, maka kita sendiri sebenarnya yang menggiring kehidupan kita untuk binasa di kekekalan. Perhatikan itu. Memang benar bahwa di dalam Kristus kita menerima kasih karunia, anugerah keselamatan yang Allah Bapa di sorga berikan dengan cuma-cuma, tetapi kita harus merespon. Kasih karunia Allah ini, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu harus kita respon dengan benar, yaitu dengan cara kita harus berjuang untuk menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian dan kekudusan Allah, tetap ada dalam kebenaran Allah, tetap hidup di dalam kesalehan, sama seperti Kristus telah hidup. Jejak kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus itulah yang harus kita ikuti, saudaraku. Itulah yang firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita tidak boleh main-main lagi, saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita saat ini. Kalau Allah Bapa di sorga masih memberikan nafas hidup ini kepada kita hari ini, maka mari pakailah kesempatan ini supaya kita bisa memeriksa hidup kita. Apakah kehidupan kita ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum?
Kalau ternyata belum, karena selama ini kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak boleh menunda untuk bertobat. Kita tidak boleh menunda, tidak boleh lagi menyia-nyiakan kesempatan ini, saudaraku. Pergunakan kesempatan ini. Lihatlah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita semua supaya kita bisa diselamatkan. Dan ketika kita berada di balik kematian, kita bisa ditemukan dalam keadaan berkenan, atau kita bisa ditemukan sebagai pribadi yang serupa dengan Kristus. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan membuat kita bisa mengambil keputusan untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.